Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah sahabat, kisah orang pertama yang melantunkan ayat suci Al-Quran? Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Pertama kali dilantunkan di hadapan para tokoh Quraisy, orang pertama yang melantunkan Al-Quran diketahui berasal dari kalangan sahabat Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud. Ia merupakan orang ke-6 yang memeluk Islam dan mengikuti Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah berani berlalu di sebuah majelis yang dihadiri oleh para pembesar Quraisy, kecuali dengan kepala tertunduk dan langkah yang begitu cepat. Setelah memeluk Islam, ia pergi untuk mendatangi perkumpulan para tokoh Quraisy yang tengah berada di Ka'bah. Ketika semua tokoh dan pembesar Quraisy duduk di sana, Abdullah bin Mas'ud datang dan berdiri di hadapan mereka, lalu melantunkan Al-Quran dengan suara keras, lembut, dan mengesankan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, dia mengajarinya pandai menjelaskan, matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan, tumbuhan dan pepohonan tunduk kepadanya. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan lantunannya sementara para pembesar Quraisy mendengar dan tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga mereka. Padahal Abdullah bin Mas'ud adalah seorang buruh. Ia bekerja sebagai penggembala kambing milik salah seorang pembesar mereka. Ia hanyalah bocah miskin dan tidak dikenal. Kisah Abdullah bin Mas'ud saat melantunkan Al-Quran tersebut turut disaksikan oleh sahabat yang lain, Zubair bin Awam. Ia menceritakan, orang pertama yang melantunkan Al-Quran dengan suara keras adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah berkumpul dan berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran ini dibacakan dengan suara lantang di dekat mereka. Nah, siapakah orang yang berani memperdengarkan Al-Quran kepada mereka?" Abdullah bin Mas'ud menyahut, "Aku." Para sahabat Nabi lantas berkata, "Akan tetapi, kami mengkhawatirkanmu atas mereka. Kami menghendaki seorang laki-laki yang memiliki keluarga besar, sehingga bisa melindunginya dari kaum Quraisy yang hendak mengganggu." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Jangan khawatirkan aku karena Allah pasti melindungiku." Ia kemudian segera berangkat. Pada pagi hari waktu duha, ia sampai di makam Ibrahim sementara kaum Quraisy sedang berkumpul. Ia kemudian membaca ayat suci Al-Quran Ar-Rahman ayat 1-6 dengan suara lantang. Zubair bin Awam menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud melantunkan Al-Quran sambil menghadap ke arah kaum Quraisy dan membuat mereka bertanya-tanya, hingga para kaum Quraisy tersebut menghampiri Abdullah bin Mas'ud dan memukul wajahnya. Namun, Abdullah bin Mas'ud tetap membaca ayat suci tersebut hingga entah berapa ayat. Setelah itu, ia kembali kepada para sahabat dengan wajah dan tubuh yang terluka. Para sahabat lantas berkata kepadanya, "Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidaklah ada uang lebih mudah bagiku sekarang ini, selain menghadapi para musuh Allah itu. Jika kalian mau, besok aku akan melakukan hal yang sama kepada mereka." Namun, para sahabat tetap melarang Abdullah bin Mas'ud melantunkan Al-Quran untuk selanjutnya kepada kaum Quraisy. Hikmah dari kisah Abdullah bin Mas'ud adalah: 1. Kesederhanaan mendekati Al-Quran. Kedekatan dengan Al-Quran tidak tergantung pada status sosial atau kekayaan. 2. Kesungguhan memahami Al-Quran. Pentingnya usaha dan ketekunan dalam memahami dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. 3. Keteguhan menghadapi tantangan. Keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan saat menyampaikan Al-Quran. 4. Keteladanan dalam kepemimpinan. Pemimpin sejati memberdayakan masyarakat melalui pengetahuan dan moral. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.